Kalimat pertama yang diucapkan Jibril pada Muhammad adalah Iqra, baca. Baca terjadi ketika peran saraf indera bermain. 5 saraf panca indera dikendalikan, dikolaborasikan di dalam satu langkah kebersamaan, hasilnya ditransformasikan ke belahan otak kiri dan kanan. Pada setiap keberadaan manusia berlanjut oleh peran batang amigdala yang ada di ujung posisi otak menyentuh otak kecil, tempat analisis kajian-kajian ilmu. Peran otak kecil bercabang dengan saraf kalbi. Maka Muhammad sebelum bertindak, Jibril melakukan satu eksekusi dalam nuansa kekalbian itu. Tindakan yang sifatnya refleks tanpa kajian peran saraf dan kalbi, hakikatnya di luar keinginan Rasul dan Allah Azza wa Jalla. Lebih 60% narasi Al-Quran berbicara pada keberadaan pemahaman sejarah. Yang bisa mengendalikan sejarah itu dalam format kajian pemikiran hanyalah posisi saraf otak kecil yang benar-benar maksimal. Bapak dan Ibu, berbicara masalah lampau, Al-Quran menitik beratkan itu. Berbicara masalah kini, Al-Quran membuat satu bingkai yang harus dikaji. Berbicara masalah depan, Al-Quran menentukan titik sentral untuk dipahami. Tidak mungkin dapat dilakukan bila mana ilmu tidak dimiliki. Power, kekuasaan yang berjalan bertolak belakang dengan kajian ilmu atau bias dalam keadaan keilmuan adalah amanah kehancuran pada suatu hari. Karena itu, kajian-kajian manajemen dalam aspek populis yang sifatnya menggerakkan gerakan grassroots tanpa kendali ilmu, namun hadir dengan emosional, adalah kajian yang sangat membahayakan. Abu Bakar bin Salim Bai tidak diketemukan catatan pendidikan yang sebenarnya. Namun, lelaki yang dilahirkan di Istanbul, Turki, menetap di Turki sampai 32 tahun, berada di kawasan Kesultanan Utsmani Turki, yang di dalam keberadaan Turki ayahanda beliau Salim Bai merupakan kelas budaya, kelas kultur masyarakat ketiga setelah Sultan dan Pasha. Tahun 1919 saat Partai Liberal dikuasai di Turki, Pasha menguasai Turki dan kesultanan disingkirkan, dikudetakan, Salim Bai berpikir ada sesuatu yang bahaya dikaitkan dengan perjanjian Paris dan Yunani akibat Turki berada dalam keperpihakan kelompok negara yang kalah di Perang Dunia Pertama. Salim Bai memerintahkan 3 sang putranya meninggalkan Turki dengan kapal pribadi. Ketiga putra bersama istri dan anak
dengan Formula 13, nyawa mengharungi samudra dari Turki menuju Biren, memasuki lewat daerah Manklayu, disambut oleh Habib Muga dan saudara Habib dari Awigetah. Kesimpulannya adalah mereka berlayar dengan kapal pribadi, pasti bermodal besar, dan mereka sudah memiliki hubungan dengan Habib Awigetah dan keturunan Habib Muga. Bapak dan Ibu, mengkaji keberadaan sosok Abu Bakar sangat luar biasa dalam perspektif ilmu. Beliau bergerak dalam dunia usaha, mengakhiri posisi usaha beliau sebagai pengusaha, wira usaha yang membawa boh panah, boh labu dari Mesir Kumpanjo menuju ke Takengon dan Kutaraja, akhirnya dengan kapal sendiri membawa transaksi kopra dan makanan-makanan internasional ke Biren, Aceh. Nur Balkis telah menikmati coklat pada usianya 2 tahun, sementara Mahyani menikmati coklat pada usia 30 tahun, itu pun karena pemberian sang pacar Susi. Ada nuansa yang sangat paradoks, namun menjadi satu dinamika kehidupan. Buku Abu Bakar bin Ibrahim sangat luas kajiannya, masuk pada intelijensi fase mengkaji permasalahan, peta permasalahan, membilah, meruntunkan, memasuki fase desain, melihat beberapa poin kajian dalam perspektif ilmu manajemen politik, dan diputuskan dalam satu keputusan sehingga melahirkan kalimat maestro. Kalimat maestro dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan ilmiah. Tidak mudah menentukan gelar tersebut karena berbagai aspek sangat runtun berada pada sosok Abu Bakar. Abu Bakar seorang pengusaha, tetapi beliau juga yang menentukan langkah Muhammad Daud Berih. Pusat kolaborasi antara Tengku Abdurrahman Menasah Mecap dan Ayah Hamid Samalanga serta didorong oleh Abu Berih. Di belakang itu ada sesosok manusia yang namanya Abu Bakar dan ampun si pesangan. Normal School yang hari ini ada di Simpang 4 Biren berdiri secara totalitas keuangannya dari kantong Abu Bakar. Berbagai langkah-langkah ke depan sangat romantis ketika Soekarno meneteskan air mata di Aceh dan Soekarno mengenakan pakaian jahitan dari perintah seseorang, Hussein Yusuf, Sarifah Atikah, yang anaknya hari ini ada sama kita. Saya persilakan untuk berdiri. Rahmi Atikah, terima kasih Rahmi. Rahmi Atikah adalah putri dari Sarifah Atikah yang teruraikan di dalam buku Penjahit Baju Soekarno. Tangan Sarifah Atikah bergetar saat meteran kain menghampiri tubuh Soekarno. Dengan jalan kaki Soekarno dari pendopo bupati melangkah ke rumah Abdurrahman, ke rumah Abu Bakar, yang terakhir menjadi rumah Marzuki Abu Bakar, itu sekitar 400 meter dalam posisi yang sangat mencekam. Pada tahun 1948 bajunya dijahit dalam tempo 2 jam.
Bapak dan Ibu para hadirin, Biren punya catatan terindah. Indahnya Biren bukan sebatas banyaknya kedai kopi, tetapi Biren menjadi gempar untuk tatanan Republik ini. Langkah Soekarno dari Pasaman, Bukit Tinggi menuju ke Biren bukan tanpa perhitungan. Perhitungannya sangat dalam. Dan dengan tokoh-tokoh Biren menyatu kembali berada di Banda Aceh Kutaraja. Beliau juga tidak melangkah sendiri. Abu Bakar berkolaborasi dengan berbagai tokoh yang ada. Beliau melangkah sama dengan Ampun Si Pesanan, melangkah sama dengan Ayah Hamid Samalanga, dengan Abdurrahman Manasah Mejab, dan dengan deretan nama yang telah termaktub di dalam buku kedua. Buku kedua bukan kesimpulan akhir. Judulnya adalah Para Tokoh Galeri Museum Kota Juang Biren 2021. 2021 menandakan akan ada lanjutan 20 selanjutnya. Dan hari ini tokoh yang 27 kita berharap akan semakin mengharumkan nama Biren untuk tokoh-tokoh selanjutnya. Di akhir lembar buku pertama, izinkan saya mengutip kembali satu bait kata. Ketika kapal layar milik Putra Salim Bey yang memecah gelombang ombak di Samudra Lepas kala menghantarkan Abu Bakar bin Ibrahim ke Biren pada tahun 1919 telah punah rangkanya, namun Biren harus terus berlayar pada serpihan jejak-jejak berlalu dalam upaya memetik peradaban kehidupan terbarukan atas perjalanan benih-benih mereka yang telah semaikan dengan peran terbaik mereka di masa lalu. Bapak dan Ibu para hadirin yang mulia, sebuah peradaban hidup manusia ditentukan oleh mereka-mereka yang satria. Mereka adalah kaum berpikir, kaum elit yang berada tangguh di beberapa lini kehidupan, dan kaum yang menyatakan diri dekat dengan Tuhan Allah Azza wa Jalla. Namun di sisi lain, yang meruntuhkan peradaban hidup manusia adalah kaum-kaum itu juga. Maka menjadi catatan ke depan, peradaban akan abadi dan akan melangkah hebat bila mana para pelaku peradaban melangkah dengan perintah Rasul berkarakter sidik, amanah, tabligh dan watanah dalam sebuah langkah kolaborasi dengan nuansa The Dreams, Inspire, Courage, dan Harmoni. Insya Allah melangkahlah Biren, karena pasti kami yang tua tidak akan lama lagi akan kembali. Andalah para kaum muda dan kami yang tua tidak ingin menggenggam Biren ini lepas, sehingga kelepasan itu terjadi dengan kondisi darurat, maka peradaban akan hancur. Anak-anak muda gagal menatap peradaban karena dilema ruang dan waktu tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.